Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Dapur Keislaman kembali saya ingin berbagi pandangan, sharing kepada kita semua terkait dengan isu rasisme ya, yang tentu belakangan ini kembali menguak, lagi diperbincangkan oleh netizen. Tetapi saya ingin pertegas, saya tidak akan membahas apakah itu terbukti sebagai tindakan rasis atau melihat aspek hukumnya, tetapi ingin kembali menekankan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya rasis ini kalau kita lihat secara pandangan agama, kemudian pada aspek kebangsaan kita sebagai negara yang berbeda-beda, beragam suku dan budaya. Tentu rasis itu satu tindakan yang disengaja dilakukan untuk menyerang, menyudutkan, menghina atau mencaci maki pada kelompok tertentu, khususnya dalam hal menyangkut warna kulit seseorang. Bahkan kasus seperti ini sebenarnya begitu juga dikecam di dalam dunia internasional, bahkan di sepak bola sekalipun. Di Liga Eropa itu salah satu hukuman bagi orang yang bagi pemain yang melakukan terbukti melakukan rasis pada pemain yang lain, itu mereka diberikan hukuman tidak boleh bermain selama 10 pertandingan kalau tidak salah. Bahkan kalau ada supporter tertentu dari klub tertentu yang terbukti dan sengaja melakukan rasis, maka laga kandang pun bisa saja tidak ada penonton dan supporter sekalipun. Ini artinya bukan persoalan rasis ini adalah persoalan musuh semua dunia, musuh kita semua. Jadi pada siapapun kita tidak boleh melakukan rasisme ini. Tentu kita ingin melihat pada aspek agama. Nah, tentu kehadiran Nabi Muhammad, satu prinsip utama yang dibawa adalah konsep kesetaraan, konsep memuliakan manusia, konsep menghormati dan menghargai keberadaan manusia. Karena itu Nabi tidak pernah sama sekali memandang seseorang itu mulia karena status sosialnya, karena sukunya, karena budayanya, tetapi lebih pada atqakum, pada takwa, pada aspek kualitas hidup kita. Bagaimana pengabdian, bagaimana prinsip hidup kita, bagaimana tindakan dan perilaku dan pengabdian kita terhadap kemanusiaan itu sendiri. Nah, salah satu dalam sejarah Islam misalkan di antara bukti bahwa Islam itu menekankan sikap persamaan, menghargai perbedaan adalah Bilal bin Rabah, salah seorang mantan budak dari warna kulit hitam yang begitu total mencintai Nabi. Bahkan di mana-mana Nabi pergi, beliau mengikuti Nabi dan menjalankan ajaran-ajaran Nabi. Ini satu bentuk bagaimana Islam memahami bahwa perbedaan kulit itu bukanlah sebuah masalah seseorang untuk dihargai dan dihormati. Bahkan Nabi pernah berpesan kepada sahabat yang lain bahwa engkau tidak akan pernah mulia karena warna kulitmu merah, warna kulitmu hitam. Ini disampaikan karena ingin mempertegas posisi Bilal bin Rabah bahwa seseorang itu mulia karena persoalan takwanya, persoalan kualitas hidupnya. Jadi karena itu kita di Indonesia khususnya sebagai mayoritas muslim secara kuantitas, mari kita kembali menampilkan Islam yang menghargai perbedaan. Jangan lagi ada suara-suara pada kelompok manapun, pada siapapun untuk melakukan rasisme ini. Jadi jangan kemudian Islam ini kita tampilkan hanya sebagai slogan saja, prinsip toleransi misalkan, prinsip moderasi, tetapi pada kelompok orang yang berbeda dengan kita tidak dijalankan secara total. Yang kedua adalah konsep kebudayaan dan kebangsaan kita. Sedari awal Indonesia sudah disepakati bahwa negara ini multikultural sebagai satu kenyataan hidup. Itulah kemudian mengapa jalan Pancasila sebagai pegangan hidup bagi kita, karena itu diyakini mampu merangkul semua berbagai kepentingan dan perbedaan yang ada. Tentu Indonesia dengan beragam suku, beragam budaya yang ada, maka Pancasila menjadi satu pegangan kuat untuk merawat kebangsaan kita, untuk merawat persaudaraan kita. Maka rasisme itu tindakan melecehkan satu kelompok tertentu, tindakan menghina apalagi di secara publik, itu adalah bagian daripada merusak tenun kebinekaan kita sebagai bangsa yang besar. Maka dalam salah satu teori sosiologi dikatakan bahwa
makhluk spesies yang satu-satunya spesies yang percaya pada Tuhan itu adalah manusia. Tetapi satu-satunya makhluk yang sulit menghargai perbedaan orang yang berbeda dengan kelompoknya misalkan itu adalah manusia itu sendiri. Karena itu jangan sampai ini kemudian tumbuh kembang di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa konsep persatuan itu ada di dalam Pancasila yang bisa menyatukan kita. Untuk menyatukan itu bukan karena kita berbeda, tetapi perbedaan inilah yang kemudian kita semakin menumbuhkan rasa persaudaraan kita, rasa kematangan kita bernegara dan berbangsa. Konsep keadilan itu pula lah yang mampu menyatukan kita, adil berpikir, adil menyikapi, adil bertingkah laku pada satu kelompok tertentu. Jadi bukan karena kita berbeda pandangan misalkan, berbeda pandangan politik, berbeda ormas misalkan, lalu kemudian kita melakukan tindakan yang mengarah kepada rasis. Semoga kita tetap menjadi orang yang beragama, yang menampilkan agama kita masing-masing sebagai agama yang membawa kedamaian di saat yang bersamaan. Kita tetap mengamalkan nilai Pancasila bukan hanya dalam orasi saja, tapi dalam tindakan dan perilaku kita. Terima kasih teman-teman dapur keislaman, tetap pantau channel